warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Sagraha. Saya Indra Agustari. Di sini kami akan menjelaskan hasil laporan kami, yaitu analisis sistem presensi mahasiswa Bina Dharma menggunakan framework ITIL V4 dan domain service operation. Laporan ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah tata kelola TI dan disusun oleh saya Rena Sagraha dan saya Indra Agustari. Baiklah, untuk bab 1 akan dijelaskan oleh Indra Agustari sampai bab 2. Latar belakang. Sistem presensi mahasiswa di Universitas Bina Dharma adalah komponen penting yang digunakan untuk mencatat kehadiran mahasiswa dalam setiap kegiatan akademik. Namun, seringkali sistem ini menemukan berbagai masalah teknik seperti keterbatasan akses dan data yang tidak akurat dan downtime yang mengganggu aktivitas pencatatan kehadiran. Masalah ini berdampak pada manajemen administrasi akademik dan mengurangi kepercayaan pengguna. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan utama, yaitu 1. Bagaimana mengidentifikasi masalah utama yang terjadi dalam sistem presensi mahasiswa Universitas Bina Dharma seperti downtime, ketidakakuratan data, dan respon terhadap insiden teknis. 2. Bagian framework ITIL V4. Khususnya pada domain service operation dapat digunakan untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, bagaimana tingkat kematangan layanan sistem presensi mahasiswa saat ini dan apa saja kesenjangan yang perlu diperbaiki. Yang keempat, apa rekomendasi strategis yang dapat diberikan untuk meningkatkan kendala, efisiensi, dan keamanan sistem presensi mahasiswa di Universitas Bina Dharma. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem presensi mahasiswa di Universitas Bina Dharma dengan menggunakan kerangka kerja ITIL V4, khususnya pada domain service operation. Tujuan penelitian itu meliputi 1. Mengidentifikasi permasalahan utama yang terjadi dalam sistem presensi mahasiswa seperti downtime, ketidakakuratan data, dan respon terhadap insiden. Yang kedua, menganalisis penerapan subdomain service operation ITIL V4. Terdapat service following change, service following system, incident management, functional improvement, dan teknologi baru dalam mendukung pengolahan sistem presensi. Yang ketiga, menilai tingkat kematangan layanan sistem presensi berdasarkan analisis subdomain ITIL 4. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi, kendala, dan keamanan sistem presensi mahasiswa. Yang kelima, menyediakan panduan implementasi kerangka kerja ITIL V4 yang dapat digunakan oleh tim pengelola sistem presensi untuk memperbaiki berkelanjutan. Manfaat penelitian. 1. Meningkatkan efisiensi sistem presensi, memberikan solusi yang dapat mengurangi downtime dan meningkatkan keandalan sistem presensi mahasiswa di Universitas Bina Dharma. Yang kedua, memperbaiki akurasi data kehadiran, meningkatkan kualitas pencatatan kehadiran melalui identifikasi dan mengelola permasalahan dengan kerangka kerja ITIL V4. Yang ketiga, optimalisasi proses layanan IT, mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan efisiensi operasional sistem dengan memanfaatkan subdomain service operation ITIL 4. Peningkatan keamanan data, memberikan panduan untuk memperkuat keamanan sistem presensi, melindungi data mahasiswa, dan mencegah pelanggaran keamanan. Yang kelima, panduan implementasi ITIL V4, menyediakan panduan implementasi praktis untuk mengelola sistem presensi berbasis kerangka kerja ITIL V4 yang dapat diterapkan pada institusi pendidikan lainnya. Yang keenam, kontribusi terhadap literatur akademik, menambahkan referensi dan wawasan baru mengenai penerapan ITIL V4 dan pengelolaan layanan teknologi informasi di sektor pendidikan. Tujuan pustaka.
Bab 2. Tinjauan pustaka. ITIL V4 adalah framework manajemen layanan yang memberikan panduan komprehensif dalam pengelolaan layanan IT. Framework ini terdiri dari beberapa domain yang saling terhubung sehingga service level management, incident management, dan control environment yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan IT. Service operation. Service operation dalam ITIL V4 dirancang untuk memastikan ketersediaan sistem secara optimal. Dalam konteks sistem presensi mahasiswa, service operation membantu industri dan memantau pengelolaan dan meningkatkan keandalan sistem, memastikan sistem selalu tersedia untuk pengguna saat dibutuhkan. Permasalahan pada sistem presensi mahasiswa. 1. Ketidakakuratan data. Data kehadiran mahasiswa seringkali tidak tercatat dengan tepat akibat kesalahan teknis atau kegagalan sistem yang menyebabkan keraguan terhadap validasi data presensi. Yang kedua, downtime system. Sistem presensi seringkali mengalami downtime, terutama pada waktu kritis seperti jam masuk kelas atau saat presensi massal, yang mengakibatkan ketidakmampuan pengguna untuk mencatat kehadiran secara real time. Yang ketiga, kurangnya pemantauan real time. Tidak adanya sistem pemantauan secara real time membuat gangguan sulit dideteksi sejak dini, sehingga memperlambat proses penanganan masalah. Yang keempat, respon terhadap insiden yang lambat. Ketika terjadi masalah teknik, waktu respon untuk memperbaiki seringkali memakan waktu yang lama yang dapat mengganggu operasional akademik. Yang kelima, keterbatasan akses. Beberapa pengguna menghadapi kendala dalam mengakses sistem presensi, baik karena masalah jaringan, konten yang tidak kompatibel, atau pengelolaan akses yang kurang optimal. Yang keenam, keamanan data yang rentan. Sistem presensi menyimpan data sensitif mahasiswa, namun kurangnya langkah-langkah keamanan yang memadai dan dapat meningkatkan risiko kebocoran atau manipulasi data. Konsep software IT. Software IT adalah kemampuan program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu dan mendukung aktivitas operasional suatu sistem. Dalam konteks teknologi informasi, software IT dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. 1. Software system. 2. Software aplikasi. 3. Software pengembangan. 4. Karakteristik software IT. Yang kelima, penerapan software IT dalam sistem presensi mahasiswa. Oke, untuk materi bab 3 akan disampaikan oleh Tainer Sargano. Ini saya mau menjelaskan tentang bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus pada Universitas Bina Dharma. Di sini waktu dan tempat penelitiannya dilakukan oleh pada Universitas Bina Dharma. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari Oktober sampai Desember. Oke, di sini kami sudah membuat jadwal penelitian pada kegiatan identifikasi masalah proses layanan ada di awal November dan membuat pernyataan misionernya ada di Desember serta pengumpulan datanya ada di November minggu ketiga. Oke, selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa, dospem, dan staf TI serta teknisi TI di perguruan tinggi ini yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem presensi mahasiswa Bina Dharma. Kerangka penelitian ini meliputi pendahuluan, persiapan dan perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data, dan terakhir kesimpulan. Di sini teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu survei kepada mahasiswa mengenai pengalaman dan penggunaan sistem, serta observasi langsung terhadap sistem untuk melihat kendala yang terjadi, dan wawancara serta survei kepada dospem dan staf TI yang ada di Bina Dharma. Oke,
Oke, selanjutnya ada analisis IT EL-V4 pada domain service operation. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kerangka IPv4 dengan fokus pada domain service operation untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan IPv4. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai incident management, service level management, dan incident management. Terus 3.6-nya ada elemen sistem nilai layanan IPv4 dan nilai service solution, ada plan, improve, engage, design and transition. Terus ada deliver and support serta option, obtain and terus prinsip ITF pada guiding principle, yaitu ada fokus pada nilai, memulai ada mulai dari tempat Anda berada, start where you are, terus berprogres secara aktivitas dengan umpan balik. Yang keempat ada berkolaborasi dan mempromosikan, yang kelima ada berpikir dan bekerja secara holistik. C ada praktik manajemen. Di praktik manajemen ini ada 4, yaitu incident management, problem management, service level management, beserta continual improvement. D tata kelola, yaitu governance, evaluasi perubahan arah dan pemantauan kinerja organisasi. E ada peningkatan berkelanjutan, yaitu pada continual improvement adalah perbaikan berkelanjutan dan praktik manajemen. Yang di sini ada pertanyaan penelitian, yakni pada saat kami mengajukan kuesioner pertanyaan dalam domain service operation pada staff TI serta teknisi TI. Di sini ada service evaluation, kami mengajukannya ada 3, yaitu aktivitas perencanaan dan pengembangan sistem presensi, proses perbaikan sistem presensi, dan penggunaan sistem presensi. Yang kedua ada service evaluation system, yaitu ada 2 sistem pihak terkait serta kebijakan dan prosedur yang dikumpulkan untuk mendukung keberlangsungan operasional. Yang ketiga ada incident management. Di situ ada tim teknisi memproses insiden sistem presensi. Yang kedua ada dokumentasi insiden. Yang ketiga ada solusi sementara. Oke, baiklah. Yang keempat ada continual improvement, evaluasi berkala, yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam sistem presensi. Terus yang kedua ada perbaruan sistem presensi. Di sini dilakukan untuk secara rutin untuk meningkatkan kualitas layanan. Nomor 5 ada teknologi baru. Integrasi teknologi baru seperti permintaan real time, otomatis, fitur dalam sistem presensi, dan pengguna teknologi keamanan terbaru meningkatkan perlindungan data dalam sistem presensi. Berikutnya ada penentuan sampel. Di sini mahasiswa dipilih menggunakan metode form, terus staf TI dan dosen sebanyak beberapa orang dari staf TI dan dosen terkait observasi langsung. Yang ketiga ada durasi observasi sistem presensi. Yang selanjutnya ada identifikasi permasalahan dalam sistem presensi, yaitu antara lain yaitu 1 downtime sistem, 2 ketidaktepatan data, yang ketiga kurangnya pemantauan real time. Di sini kami sudah mensurvei secara langsung di sini dari service evaluation. Pertanyaannya ada 3 tadi, dan respondennya mengisi sesuai dengan data yang telah kami dapatkan. Seperti di sini respondennya ada 4 dan jumlah rata-ratanya
Di sini ada 3,92 dan hasil akhirnya apa? 3,87. Anda dapat melihat tabel secara langsung. Yang kedua, ini adalah nilai yang telah didapatkan untuk indeks masing-masing subdomain. Nilai harapan ditentukan sebagai target atau level yang menyebabkan kesenjangan gap yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini rata-rata kurang ya, kurang dari 5 yaitu 392, 3,38. Di sini ada di IM insiden manajemennya hampir memuaskan, dan di CI continual improvement-nya kurang, dan teknologi barunya masih kurang. Jadi kesimpulannya di sini menurut kami masih kurang lah dari apa yang diharapkan. Inilah hasil service operation. Oke, selanjutnya di bawah. Pembahasan penelitian di sini, service evaluation activity di sini sudah dijelaskan semua. Nanti bisa dibuka sendiri dan dibaca sendiri. Terus seperti service value chain, service value system, incident management, continual improvement, teknologi baru, serta bab 4 terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang kami lakukan terhadap sistem presensi mahasiswa di Universitas Bina Dharma yang menggunakan framework ITV4, khususnya domain service operation, dapat disimpulkan bahwa kondisi sistem saat ini, sistem presensi mahasiswa telah berjalan dengan baik pada tingkat kapabilitas yang mendekati optimal dengan berbagai elemen layanan yang dikelola secara terstruktur. Sistem telah memberikan manfaat dalam mempermudah pencatatan ketidakhadiran dan meningkatkan efisiensi administrasi akademik. Yang kedua, di sini kesimpulannya ada analisis subdomain seperti service value chain, terus service value system, incident management, serta continual improvement dan teknologi baru. Yang ketiga adalah peluang perbaikan beberapa area yang masih memerlukan perhatian, meliputi penguasaan keamanan sistem, optimalisasi waktu, respon terhadap insiden, serta pengembangan lebih lanjut pada teknologi pendukung. Di sini kami ada rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan sistem presensi mahasiswa. Beberapa rekomendasi yang kami dapat sampaikan adalah penguatan sistem monitoring, optimalisasi proses insiden manajemen, peningkatan keamanan sistem, pengembangan teknologi baru, dan peningkatan kolaborasi penggunaan. Oke, sekian, itu saja yang kami dapat sampaikan. Saya akhiri, saya Lena Sagraha dan Indri Abisari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10